tahun 2021 ya itu kita kita sudah bertumbuh lebih cepat dibandingkan sebelum masa Covid. Ya, dan itu dilanjutkan tren itu di tahun 2022 ini. Kami tetap optimis bisa tumbuh double digit ya selama tahun 2022. Tentunya kita punya juga beberapa produk unggulan yang bisa menjawab kekhawatiran nasabah pada umumnya. Kita memiliki produk KPR dengan skema bunga yang pasti fix, di mana ada kepastian untuk jangka waktu 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun dengan bunga yang pasti. Kemudian setelah masa periode tersebut, itu juga ada bunga acuan yang kita tetapkan sesuai dengan LPS. Jadi itu salah satu strategi kami untuk membantu pertumbuhan KPR di atas 10%. Baik, untuk permintaan subsidi dan non-subsidi ini yang lebih mendominasi ini justru yang mana Pak kalau di CIMB Niaga? Kalau di Siam Niaga terus terang kami lebih banyak yang non subsidi, mungkin kalau untuk masyarakat berpenghasilan rendah kurang lebih sekitar 10-20% nasabah dengan income di bawah 8 juta. Mayoritas nasabah kami itu memiliki tiket size pembelian yang cukup tinggi ya, sekitar 900 juta. Sehingga harga rumahnya saya pikirkan mungkin antara 1 sampai 1,5 miliar. Baik, apakah pada sisa 2022 ini CIMB Niaga berencana mungkin untuk menggandeng rekanan baru untuk bisa meningkatkan permintaan kepemilikan rumah baik ini subsidi ataupun non subsidi? Oh iya tentunya. Jadi kami ingin menambah juga lebih banyak partner di berbagai kota, karena lebih banyak pilihan ya. Jadi kita punya mungkin ada sekitar lebih dari 450 developer di seluruh Indonesia. Kemudian kita juga bekerja sama dengan beberapa property agent, hampir 1.000 property agent yang kami telah bekerja sama. Tentunya pilihan-pilihan properti yang sesuai dengan nasabah bisa membantu untuk meningkatkan pertumbuhan tersebut. Bagaimana dengan kerjasama dengan fintech? Kan kalau kita lihat sekarang sudah semakin banyak juga fintech yang menawarkan banyak jasa-jasa gitu, mulai dari pencarian rumah begitu. Apakah ada rencana juga untuk mungkin menggandeng salah satu fintech? Iya, betul sekali Maneke. Jadi kami melihat tren dari kebutuhan dari nasabah juga ya. Seringkali mereka tidak hanya datang ke tempat developer atau property agent, tapi juga melakukan searching-nya itu dilakukan melalui website. Ya, jadi mereka sudah mencari tahu dulu tentang properti yang diinginkan, kemudian mereka bisa melakukan simulasi terhadap pinjaman yang dibutuhkan serta cicilan yang akan dikenakan. Baru kemudian mereka memilih gitu ya, di mana properti yang cocok, kemudian terakhir baru terjadi kerjasama dengan bank. Jadi dengan fintech ini kami juga ada satu kerjasama ya, dalam 1-2 bulan ini kami akan melakukan launching, di mana layanan ini bisa didapatkan baik untuk nasabah existing CIMB Niaga maupun nasabah baru ya, sehingga mereka bisa melihat dulu pilihan-pilihan dari partner developer maupun property agent kami ya, dengan harga yang transparan, kemudian juga ada simulator atau kalkulator terhadap biaya-biaya maupun angsuran yang perlu dibayarkan. Baik, Anda melihat keberadaan website-website fintech properti ini apakah ini akan menggeser juga kebutuhan agen properti ke depannya? Saya rasa akan dua-duanya akan memiliki peranan ya, Maneke ya. Jadi kita juga tetap melihat ada jenis segmen yang terutama yang milenial, tentunya mereka akan lebih rely dengan fintech dan bisa melakukan self service. Mereka bisa mencari sendiri di website. Tapi ada juga sejumlah customers yang biasanya tendensinya adalah dibantu ya, dicarikan pilihan-pilihan yang sesuai ya, ketika udah di shortlist oleh property agent biasanya juga berperan aktif terutama untuk properti-properti yang secondary ya, ya, di mana calon penjual gitu ya, yang pemilik rumah itu menitipkan kepada beberapa property agent, sehingga kami rasa akan berjalan beriringan ya, tidak akan menggantikan, tetapi mungkin akan lebih complementary.